Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rama Azura yang akan menyampaikan informasi-informasi tentang studi lanjut. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Saya kali ini akan menyampaikan tentang deskripsi UTBK SBMPTN tahun 2021. Nah, UTBK tahun 2021, metodenya adalah metode tes, yaitu ujian tulis berbasis komputer atau disingkat UTBK. Lalu, pada ujian tulis tersebut ada kelompok-kelompok ujian. Nah, itu dibedakan menjadi 3. Ada kelompok ujian saintek, kelompok ujian soshum, dan kelompok ujian campuran. Lalu, setelah Anda mengikuti ujian, lalu hasilnya setiap peserta akan diberikan secara individu, jadi tidak diinformasikan secara umum. Lalu, materi tesnya apa saja? Yaitu terdiri dari tes potensi skolastik atau disingkat TPS dan tes kompetensi akademik atau disingkat TKA. Nah, nanti secara detail akan dibahas lebih lanjut. Kemudian pelaksanaan tesnya itu tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu selama 14 hari dan 28 sesi. Karena 14 dikali 2 ya, berarti ada 28 sesi. Setiap hari ada 2 sesi. Nah, untuk UTBK tahun 2021, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes. Berikutnya adalah persyaratan peserta UTBK. Yang pertama jelas, memiliki akun LTMPT. Jadi, bagi siswa yang tidak memiliki akun LTMPT maka tidak berkesempatan atau tidak punya kesempatan mendaftar pada jalur UTBK. Yang kedua, siswa SMA, MA, atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Yang ketiga, persyaratannya boleh lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2019 dan tahun 2020 ya. Jadi lulusan tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi itu masih dapat mengikuti UTBK tahun 2021 ini. Kemudian yang keempat, persyaratan peserta, yaitu peserta yang akan memilih prodi saintek maka mengikuti TPS dan TKA saintek. Jadi materinya ya tentang skolastik umum dan tentang TKA saintek. Kemudian peserta yang akan memilih prodi soshum maka mengikuti TPS dan TKA soshum. Nah, yang ketiga, yang C, peserta yang memilih program campuran ini akan mengikuti 2 ya, baik itu saintek maupun soshum. Maka ini mengikuti tes TPS tadi yang umum, kemudian TKA saintek dan TKA soshum. Kemudian yang kelima, hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021 ya. Jadi hasil UTBK 2021 tidak dapat digunakan lagi untuk UTBK tahun berikutnya. Yang keenam adalah membayar biaya UTBK. Nah, ini berikutnya adalah penjelasan tentang materi UTBK 2021. Apa itu tes potensi skolastik atau disingkat TPS?
TPS merupakan kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kuantitatif, pengetahuan, pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi ini mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Kemudian pada TPS bagian soal disajikan dalam bahasa. Berikutnya adalah tes kompetensi akademik atau disingkat TKA. Apa itu TKA? Di TKA mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ini menggunakan penekanan tes pada soal-soal HOTS. Nah, berikutnya adalah kelompok ujian. Tadi ada 3 kelompok ujiannya. Ada kelompok ujian saintek atau sains dan teknologi, kemudian kelompok ujian sosial dan humaniora atau disingkat soshum, dan kelompok ujian saintek dan soshum atau campuran dari kedua tadi. Nah, yang pertama adalah kelompok ujian saintek. Materinya adalah materi ujian TPS dan TKA saintek. Apa saja TKA saintek? Yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Alokasi waktunya adalah 95 menit. Kemudian yang kedua adalah kelompok ujian sosial dan humaniora, soshum. Ini materi ujian TPS dan TKA soshum. Materinya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Alokasi waktunya 195 menit. Kemudian kelompok ujian campuran, materi ujian TPS dan TKA saintek dan TKA soshum tadi yang sudah disebut. Untuk alokasi waktunya adalah 285 menit. Berikutnya tahapan pendaftaran UTBK. Berikutnya adalah tahapan pendaftaran UTBK. Yang pertama adalah registrasi akun LTMPT. Ini wajib bagi semua calon pendaftar UTBK, SBMPTN menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di alamat LTMPT. Melakukan login menggunakan username, lalu email, dan password. Ini yang perlu Anda ingat ya, password jangan sampai lupa ya. Nah, alamatnya portal.ltmpt.ac.id. Lalu berikutnya adalah memilih menu verifikasi dan validasi data siswa, mengisi biodata, unggah foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Lalu tahapan yang keempat adalah memilih menu pendaftaran UTBK, memilih lokasi pusat UTBK PTN, jenis ujian dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan slip pembayaran, maka langkah berikutnya Anda menuju bank untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Bank yang bekerja sama adalah Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN menggunakan slip pembayaran yang harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Lalu melakukan login ke laman portal ltmpt.ac.id, memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Kemudian mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, lokasi sesuai dengan yang Anda pilih.
Kemudian catat hari, tanggal, dan sesi UTBK. Lalu bagi siswa yang telah dinyatakan lulus senam PTN akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Ya, jadi kalau Anda sudah lulus senam PTN mau mendaftar di UTBK karena tadi dalam satu akun, maka otomatis tertolak oleh sistem. Lalu ada pengumuman penting ini. Siswa SMA, MA, SMK sederajat lulus tahun 2019 atau 2020 wajib membawa ijazah. Nah, siswa SMA, SMK sederajat lulus tahun 2021 membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna. Pelaksanaan UTBK 2021 dilaksanakan dalam 2 gelombang per gelombang 7 hari. Nah, ini gelombang pertama 12 April sampai 18 April. Gelombang 2 dilaksanakan 26 sampai dengan 2 Mei. Nah, ini setiap hari 2 sesi. Berikutnya adalah biaya UTBK. Untuk kelompok ujian saintek atau soshum biayanya Rp200.000. Sedangkan yang untuk kelompok ujian campuran biayanya adalah Rp300.000. Berikutnya tentang deskripsi SBMPTN tahun 2021. Nah, persyaratan siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2019. 2020 harus sudah memiliki ijazah, mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021 yang tahun lalu nggak kepake, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Setiap siswa ini untuk pilihan program studi memilih 2 program studi pada 1 PTN dan atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN, sama seperti senam PTN. Tahapannya adalah yang pertama pendaftaran, kemudian pendaftaran melalui portal, kemudian mengisi biodata, lalu memilih program studi, mengunggah dokumen, lalu pengumuman kelulusan. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus senam PTN akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN. Jadwal UTBK SBMPTN. Ya, ini sudah ada. Registrasi akun tadi sudah disebut. Kemudian pelaksanaan UTBK pendaftarannya 15 Maret sampai 1 April. Kemudian pelaksanaan UTBK 2 gelombang tadi sudah disebut dan pengumuman tanggal 14 Juni. Demikianlah informasi tentang UTBK dan SBMPTN. Semoga informasi ini dapat membantu Anda dan saya doakan Anda semua dapat lolos di jalur yang kalian inginkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.